Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan senang sekali hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang hobi jalan-jalan dan juga sekaligus influencer. Langsung aja kita sapa, ada Jones Do Sipayung. Halo semua. Oke, panggilannya Jonesdo nih ya, benar ya? Iya. Nah, Jonesdo, gimana kabar hari ini nih? Baik Kak. Baik ya, seperti tampangnya segar sekali ya Tribuners. Ini kita kompakan loh ini bajunya. Nah, Jonesdo, ini kan Jonesdo dikenal sebagai influencer traveler dengan Instagramnya apa nih Jones? Backpacker jomblo. Backpacker jomblo, ini Iya. kita bakal ngulik nih nanti terkait dengan asal-usulnya sendiri. Nah, nih Jonesdo sebagai influencer traveler yang hobi jalan-jalan ya. Nih boleh ceritakan sedikit nih untuk belakangan ini aktivitas sehari-hari apa aja sih yang Jones lakukan? Kalau untuk belakangan ini ya, udah fokus ke sini, ke jalan-jalannya. Fokus jalan-jalan ya? Fokus keliling, terutama Danau Toba lah. Ya, kebetulan sekarang juga kan kita lagi ada buka itu usaha travel gitu kan Kak. Jadi kami ada menyediakan tour guide untuk wisatawan, terus dokumentasi itu. Jadi sibuk di situlah sekarang. Wah, ini udah jadi komersil lah bisa dibilang ya Jones ya. Iya Kak. Wah, ini berarti aktivitas sehari-harinya full jalan-jalan traveling keliling Sumut nih sudah dibilang ya. Iya. Wah. Itu tadi terkhusus di Danau Toba. Khusus Danau Toba. Iya. Kenapa nih khusus untuk di Danau Toba? Apakah karena memang Danau Toba ini menjadi salah satu destinasi super prioritas atau ada kesan tersendiri nih dengan Danau Toba? Yang pertama itu karena dekat dari rumah. Oke, dekat dari rumah yang paling penting ya. Jadi kan lebih gampang kita ke situ Kak, dibandingkan kalau kita di luar dari Danau Toba kan jauh juga makan biaya kan. Jadi kalau untuk di Danau Toba itu sering dikunjungi, ya itu tadi Kak, kita kan mau buka usaha tadi, usaha travel itu biar bisa berkembang kan, ya jadi kita explore mana wisata yang baru harus kita kunjungi, kita promosikan, kita bagikan ke semua orang gitu. Jadi apa yang ku explore itu bisa kujual kembali sama orang lain gitu. Oke, selain juga memang berdampak dengan mengembangkan potensi pariwisata Iya, di betul, daerah juga sekaligus membangkitkan geliat ekonomi masyarakat Iya, setempat lah betul, bisa Kak. kita bilang ya Jones ya. Nah, ini kan Jones tadi cerita-cerita dikit mulai awal untuk hobi traveling ini sudah ketika pandemi ya. Iya, awalnya waktu sekolah udah sering gitu explore Danau Toba juga kan, terus naik turun gunung gitu. Tapi kalau untuk fokus konten gini semenjak tamat, karena kan waktu sekolah kemarin belum ada yang namanya kamera gitu, belum ada drone kemarin. Sekarang kan udah ada, jadi fokus konten semenjak pertengahan COVID gitu. Oke, berarti ini memang ketika semua peralatannya sudah lengkap semua, kenapa enggak difokuskan aja lah nih Jones Do ya? Ya inilah mau difokuskan Kak. Sudah difokuskan ya semenjak dari pertengahan pandemi hingga sampai saat ini yang udah TikToknya ini udah luar biasa banget loh Tribun. Viewersnya berapa nih Jones dong? Viewersnya? Iya. Kalau rata-ratanya di atas 500.000 viewers lah untuk per videonya gitu. Rata-rata dari kontenku udah ada hampir 1.000 itu videonya ya. 1.000 video sudah? Iya. Wow. Nah ini Jones tuh dari awal pandemi, dari pertengahan pandemi hingga saat ini, inget nggak kapan nih Jones merasa video Jones ini udah mulai banyak tertarik nih oleh para penonton? Video pertama pertama itu yang langsung booming dia itu di TikTok. Awalnya kan gini, kemarin ada teman nawarin aplikasi inilah TikTok, ditawarin main. Yang awalnya aku nggak suka sama sekali aplikasi itu gitu. Awalnya nggak suka TikTok. Nggak suka. Jadi dia tawarin ke aku, mainlah aplikasi ini, upload video-videomu gitu kan. Terus ku upload Kak, ku upload itu air terjun kemarin, ku ingat masih. Ku upload hari ini, besok udah langsung banyak yang nonton. Mulai dari situ aku upload lagi sampai sekarang, jadi konsisten gitu. Jadi konsisten. Pertama berarti dari awal air terjun dulu ya, waktu wisata air terjun. Si piso-piso. Si piso-piso itu masih ada videonya sampai sekarang pun. Masih ada ya di TikTok ya, Jones ya. Itu memang awalnya itu hanya untuk sekedar mau upload aja lah, belum ada bakal kepikiran ini bakal booming nih. Iya, awalnya kan karena diajari teman tadi.
yang awalnya nggak ada niat untuk main aplikasi TikTok itu gitu. Jadi apalah dilanjutkan viral kemarin, dilanjutkanlah sampai sekarang udah konsisten. Sudah konsisten Gitu, ya, luar biasa sekali nih. Nah, ini bisa dibilang untuk traveling Danau Toba ini Jones Do memang fokus untuk di Sumatera Utara aja atau sebelumnya ada di tempat lain juga nih? Untuk daerah lain? Sebelumnya ini memang fokus di Sumatera Utara Kak, terkhususnya di Danau Toba lah. Tapi untuk kedepannya bakalan keluar sih, udah ada aku susun rencananya untuk eksplor di luar Sumatera Utara. Wah, berarti ini memang udah fokus nih, selain sudah eksplor ke Sumatera Utara, bakal ekspansi ke luar daerah bisa dibilang semoga ya? lah bisa 34 provinsi di Indonesia gitu. Waduh, kita doain ya Tribuners ya, biar bisa keliling. Ajakin dong Jonas. Oke. Nah ini Jonas kan sudah keliling Sumatera Utara nih, bisa dibilang hampir semuanya ya? Iya, hampir semua lah, Kak. Hampir semuanya. Tempat paling berkesan bagi Jonas di mana nih untuk di Sumatera Utara wisatanya sendiri? Di Danau Toba. Danau Toba ya. Danau Toba bagian mana? Di Samosir. Di Samosir, kenapa? Apakah karena memang adatnya, tradisinya, keindahan alamnya, atau ada hal lain nih Jonas? Itulah karena di Samosir ini semua jenis wisata itu menurutku ada. Dari air terjun, pantai, bukit, gunung, budaya gitu. Jadi menarik untuk dikunjungi. Kalau seingatku ya, 100 kali lebih udah ada aku sama Samosir, Kak. 100 kali lebih? Itu berarti dalam mulai pertama ke Samosir ingat nggak Jonas kapan? Atau waktu SD? Ingat. Aku pertama ke Samosir itu di 2017. 2017 pertama kali Samosir. Iya. Berarti dari rentang 2017 sampai 2022 ini? Iya, udah ada, 100 kali udah ada. Oke. Gak bosen nih Jonas 100 kali. Karena aku dalam seminggu kadang gitu 4 kali atau 5 kali gitu. Itu memang untuk pekerjaan juga, sekaligus pekerjaan? Iya. Kalau untuk pekerjaan itu akhir-akhir ini sih Kak, karena kita kan ada juga motret gitu untuk priwet gitu, jadi selalu bawa ke Samosir, itu makanya sering ke Samosir jadinya. Jadi kalau ada klien yang mau priwet di Danau Toba, aku selalu mengarahkan ke Samosir gitu. Karena memang semuanya ada di situ ya, mau keindahan alamnya, mau juga tradisinya juga lengkap ya. Jadi kalau misalnya wisata di Sumet aja ya. Oke, nah ini Jonas juga traveler lah ya bisa kita bilang ya, sudah keliling Sumatera Utara apalagi hampir keseluruhan nih. Jonas sendiri untuk ke wisata itu ada planning sebelumnya nggak, atau ketika ingin ke sana aja jalan-jalannya gitu? Sebelumnya udah jauh-jauh hari diplanningkan? Enggak. Aku kalau untuk ekspor gitu nggak pernah buat planning gitu Kak. Di sini aku mood, di situ langsung pergi gitu. Makanya jadwalnya dibilang nggak beraturan sih, tapi sejauh ini aman-aman aja meskipun kita nggak ada persiapan untuk, misalnya kan ke Samosir nggak ada persiapan matang lah, tapi tetap aman-aman, sejauh ini aman gitu. Oke, berarti bisa dibilang nih jalan-jalan Jonas yang Jonas lakukan ini sesuai mood juga, nggak ada yang harus kesini berjadwal gitu, nggak lah ya? Nggak ada, karena aku kan sendiri juga Kak. Oke, ini sesuai namanya ya, backpacker jomblo ya. Nah ini kita mau ngulik nih, ini nama backpacker jomblo ini Jonas tagline kan di sosial media ini ketika sudah booming video-videonya, atau sebelumnya memang udah pakai nama itu, dan kenapa nih pakai nama backpacker jomblo nih? Aku pakai nama itu semenjak setengah tahun udah daftar Instagram kemarin, terus langsung ganti namanya itu karena itu tadi Kak, aku kalau eksplor wisata itu selalu sendiri. Oke, itu balik lagi ya? Iya, jadi banyak orang berpikir bahwasanya backpacker jomblo itu perginya ke status. Jadi jadi gini, ada teman bilangnya gini kan, jadi kalau kamu nanti ada pacar, ganti nama nggak? Ganti nama Instagram nggak, katanya kan. Terus aku bilangin lah, nama ini kan nggak perginya ke status, aku bilang. Ini kan aku pengertiannya udah beda kayak yang kalian pikir, aku bilang jadinya. Karena itu kan, itu tadi Kak, kita pergi sendiri selalu kemarin. Akhir-akhir ini ya bareng-bareng tim kan, karena ada mau dikerjakan gitu. Tapi nama backpacker jomblo ini sudah melekat kali lah ini ya sama Jonas ya? Udah, mungkin sama orang lain juga udah.
Oke. Nah ini ada nggak sih ketika Jones tuh jalan-jalan, ini backpacker jomblo nih yang di Instagram, di TikTok nih, ada yang udah ngenalin belum? Kalau untuk sejauh ini ya kak, kalau aku nggak dikenal orang, tapi nama dikenal orang gitu. Jadi kalau kenal-kenalan gitu, misalnya ketemu di bus atau di kapal gitu kan, kenalan gitu, aku kasih tahu nama aku, mereka tahu gitu. Kebanyakan gitu yang ku jumpa sejauh ini. Oke, tak ingat muka tapi ingat nama ya bisa dibilang jadi ya. kalau ketemu gitu manggil-manggil aku nggak pernah. Semoga lah nggak ada. Jadi tapi kalau misalnya nengok tempat wisata, ke backpacker jomblo aja mau cari tempat wisata lah ya. Iya betul kak, banyak gitu pun. Nah ini Jones Do, kan tadi Jones Do bilang kalau tempat paling berkesan itu di Danau Toba ya. Nah itu kan di Toba aja nih bisa kita bilang. Tapi di luar Toba ini ada nggak yang menurut Jones Do yang berkesan mungkin dari segi challenging untuk meraih rutenya atau dari warganya sendiri, tradisinya ada nggak selain Toban yang memang daerah super prioritas ya? Di Sumatera Utara ini ya? Iya benar. Ada kak, di Langkat. Langkat? Ya. Kenapa di Langkat Jones? Karena aku sejauh ini masih sekali ke Langkat, tapi langsung berkesan gitu. Banyak pengalaman yang gue dapat meskipun aku sekali cuman mengunjungi kabupaten itu. Kemarin itu aku ke Langkat itu, pertama kali ke Langkat langsung 4 hari. 4 hari itu agenda memang pure mau jalan-jalan atau ada ya, mau project? jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Ya karena belum pernah sebelumnya kan, jadi kita kunjungi itu khusus jalan-jalan. Gitu. Itu sendiri juga ya, sesuai dengan nama backpacker jomblo? Di lokasi ketemu sama kawan-kawan yang orang Langkat lah. Orang sekitar ya, orang lokalnya ya. Itu kalau dari itu 4 hari ngapain aja Jones di sana? Pasti explore wisatanya juga ya? Iya, explore wisata, pindah-pindah lah kak. Hari pertama itu kemarin di mana di Pelaruga, hari kedua di Bukit Lawang, hari ketiga di Tangkahan gitu. Kayak puas banget nih ya, selangkat 4 hari langsung digarap semua tempat wisata. Nah, itu aku juga ada lihat nih Jones di TikToknya Jones Donikan waktu menyusuri jembatan. Tapi itu kecil banget dan itu view-nya gede banget loh nih Tribuners. Itu mungkin boleh ceritain, kita penasaran juga nih, apa sih kesan yang Jones rasa? Nggak sampai 1 meter ya kayaknya. Iya, nggak nyampe. Setengah meter itu kak. Setengah meter. Iya, itu sebenarnya aku nggak berani sih. Itu kan aku dibonceng sama warga setempat. Warga setempat kan udah biasa lewati jembatan itu kak. Jadi aku berani ambil risiko untuk sebuah konten sih itu. Demi konten ya. Jadi algoritma TikTok ini sebelumnya kan udah sedikit lah aku pahami. Kalau kita ngupload konten yang unik, menarik gitu, viewersnya banyak. Jadi kemarin sebelum aku ngambil video itu, aku udah dapat konsep. Aku dibonceng warga untuk ngambil video durasi 15 detik. Aku udah dapat target sih berapa viewersnya nanti ini. Kemarin sekitaran 10M lah, 10 juta lah target viewers yang video itu. Tapi sekarang udah 20. Udah 20 ya? 20. Video itu udah kemana-mana lah sekarang kak. Itu di daerah mana nih Jones? Di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa? Iya, di Tanah Jawa. Kalau dari kotanya, Tanah Jawa itu sekitaran 30 menit lagi untuk ke jembatan itu. Perasaannya gimana Jones ketika melintas di jalan yang memang gak sampai 1 meter itu? Beranikan diri aja kali. Beranikan diri, aku tutup mata itu. Makanya kami pengambilan apanya itu beda sama video-videoku yang sebelumnya, agak goyang gitu, agak framingnya nggak bagus. Karena tutup mata, takut juga kak, betul. Iya, kami aja yang ngelihat aja, berani banget ini. Nah ini kan Jones sudah keliling Sumatera Utara dan pastinya kita tahu ya kalau misalnya untuk mengunjungi tempat wisata itu juga perlu budget ya Jones ya. Iya, betul. Nah ini Jones sendiri punya budgeting khusus nggak untuk jalan-jalan ke suatu daerah dan gimana nih cara Jones Do untuk bisa manajemen keuangannya agar bisa didapat ke tempat-tempat lain, contohnya kayak di Langkat kan sampai banyak tempat ya dalam 4 hari tuh gimana tuh cara Jones mungkin sebelum berangkat money manajemennya agar bisa tercapai semua tempat-tempat wisatanya. Oke kak. Awalnya kemarin aku jalan-jalan itu untuk biayanya memang biaya pribadi. Jadi untuk dari mana biaya pribadinya itu
kemarin itu tadi Kak, sebelum aku explore ini, aku ada kerjaan yang sebelum explore ini kerjaannya itu motret Kak, pre-wedding. Nah, jadi aku kan sekolah kemarin jurusan multimedia, jadi jurusanku memang di bagian foto dan video. Jadi kalau ada yang motret, hasil dari motret itu aku pakai buat jalan-jalan, aku pergunakan uang itu serit mungkin gitu. Jadi seringnya waktu semakin berkembang, konten juga semakin naik, kan udah ada dapat apa gitu kayak endorse gitu. Oke, ini endorse sama AdSense juga nih bakal nyusul. Semoga lah. Semoga ya. Kalau dari TikTok nggak ada itu dapat duit Kak. Oh, kalau iya. dari Instagram juga, jadi kita dari endorse sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang, kalau untuk biaya jalan-jalan itu udah 90% aman. Oke, Gitu. dia sudah ditaulah nih Ada ya yang untuk cover. sponsor ya. Iya. Sponsornya sudah 90% udah aman loh nih Tribuners. Iya. Jadi kalau ke Samosir udah aman, 3 hari di Samosir udah aman gitu. Oke, itu yang maksudnya Jonas aman untuk transportasi, akomodasi segala macam tuh dari sponsor yang akan kita brandingkan atau Iya, gimana? Oh, yang oke. akan kita promosikan gitu. Itu dari Jonas sendiri sampai saat ini berarti untuk TikTok kan ini udah tinggi banget. Iya Kak. Itu belum masuk AdSense berarti? Nggak ada kalau di Nggak ada. aplikasi TikTok itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kecuali kita live streaming Kak. Kalau kita live di aplikasi TikTok, ada dapat duit kita dari gift itu. Gift. Oke. Ya, tapi konten gue kan wisata Kak. Nggak semua tempat wisata itu bisa kita live karena jaringan kan. Oh iya benar-benar, apalagi kok misalnya kayak udah pelosok banget, bahkan Iya. jaringannya nggak ada Jadi, ya. aku nggak mengharapkan dari situ sih untuk ngambil biaya, ngambil uangnya dari TikTok. Jadi kita kerja sama brand yang lain gitu. Menarik nih Tribuners ya. Hobi tapi bisa jadi cuan juga ya. Iya. Semoga lah Semoga berkelanjutan. pasti nih. Apalagi ini semakin meningkat nih Jonas ya untuk engagement dari Instagram sama TikTok sendiri semakin berkembang. Iya, normal lah Kak. Normal. Iya, jalan terus lah, nggak mentok gitu. Oke nih Jonas. Nah, dari berbagai lokasi wisata yang Jonas kunjungi, hampir dibilang se-Sumatera Utara udah dijelajahi ya. Pengalaman apa sih yang Jonas dapatkan ketika mungkin setelah pulang dari suatu tempat wisata gitu? Apakah ada hal yang membuat Jonas kebawa nih sampai pulang dari tempat wisata itu? Pengalaman yang Jonas dapatkan? Pengalaman. Iya, pelajaran hidup mungkin ketika berkunjung satu tempat. Pengalaman yang apa nih? Yang senang atau nggak senang? Senang nggak senang boleh nih. Pelajaran hidup ya. Kan ada yang senang nggak senang nih. Yang Jonas dapatkan mungkin dari keramat tamahan dari suatu tempat, atau pernah diusir sama warga setempat atau gimana nih Jonas? Oh, kalau untuk diusir dari warga setempat pernah, masa-masanya lockdown kemarin. Itu gimana Jonas? Kemarin ke Danau Toba. Oke. Jadi pintu masuk ke Danau Toba ini kan banyak Kak. Jadi kami masuk di daerah Tongging kemarin, dihalangi warga. Oke. Jadi kami balik kami putar sekitaran 3 jam itu, masuk ke pintu yang lain tetap dihalangin. Nah, jadi gitulah sampai 3 kali kemarin. Alhasil dari pagi sampai sore kami nggak ada nyampe ke Danau Tobanya gitu. Oke, itu Itu di masa-masa lockdown kemarin. masa lockdown nggak boleh karena tempat wisatanya ditutup atau ditutup. lagi nggak nerima orang luar. Iya, tutup. Jadi satu hari keliling cari pintu yang mana Iya. bisa masuk tapi nggak berhasil juga ya. Karena memang ketika pandemi orang-orang di sana pun juga paham ya mungkin ya. Mereka juga takut kan. Jadi gimana pulang abis Pulang. itu? Oke. Nah kalau dari Jonas nih, ada nggak sih tempat wisata yang paling Jonas ingin datangi di Sumatera Utara, mungkin yang belum, ada yang masih belum, atau di luar Sumatera Utara? Kalau di Sumatera Utara yang pengen ku datangi kalau bisa minggu depan atau Oke. 2 minggu lagi, Nias. Ke Nias. Ke Nias. Ke Nias berarti belum pernah? Belum pernah. Kenapa pengen ke Nias? Karena Nias itu dari sudut pandangku ya,
dari artikelnya yang ku baca itu hampir mirip sama Samosir. Oke. Jadi wisatanya nggak monoton. Seperti yang aku bilang tadi, ada pantainya, ada budayanya. Budayanya juga kental di sana lebih ya. khusus ke budayanya itu tujuan wisatawan ke situ kan. Iya, Sama benar. kayak aku juga gitu. Lebih mau melihat lebih dekat budayanya. Gitu kan. Itu bakal solo traveler juga, solo traveling. Bakalan Ya. Kalau aku ke tempat yang baru itu keseringan sendiri Kak. Kalau aku udah tahu tempat itu baru ngajak kawan ke situ. Oke, berarti gitu. percobaan dulu ya sendiri. Iya. Kalau misalnya bagus, ajak teman-teman. Makanya kawan-kawan gitu sering heran. Kalau kami gitu explore tempat wisata, kok kamu nggak foto sih katanya? Karena aku udah duluan gitu. Oke. Iya. Aku udah duluan loh di sana. Iya. Gitu. Kalau untuk di luar Sumatera Utara yang paling mau dikunjungi Toraja. Toraja, itu juga Iya. kental sama budayanya Iya. ya. Jadi aku mau ngunjungin yang di luar Sumatera Utara itu yang mirip-mirip sama Danau Toba. Gak jauh-jauh ya itu sama Danau Toba. Iya. Kayak punya kesan mendalam nih sama Danau Toba ya. Iya. Oke, kalau misalnya masih di Sumatera Utara pengen ke Nias, kalau di luar Sumatera Utara pengen ke Toraja. Kita doakan ya Tribuners ya Semoga. biar bisa tercapai. Nah kalau Jonas ini kan bisa dibilang full time traveler ya, baik dari jalan-jalan ataupun pekerjaan, semuanya keluar dari rumah. Itu di rumah seminggu berapa kali Jonas? Kalau dalam seminggu itu bisa nggak pernah ke rumah sama sekali. Oke. Kalau ke rumah pun dalam seminggu itu palingan 2 hari. Seminggu itu paling nggak 2 hari. Cuman 1 malam numpang tidur aja gitu. Misalnya nih, kan aku udah selesai proyekan di Parapat. Oke. Jadi kalau dari Parapat kita mau ke Bresta gitu harus lewati rumahku kan. Jadi tidur dulu lah di rumah. Itu macam guest house ya rumahnya ya. Gitu. Jadi orang tua, keluarga gimana nih? Jonas, kamu kok nggak pernah ke rumah sih gitu? Awalnya memang jadi bahan pertanyaan orang itu kan. Oke, Tapi, pertanyaan keluarga. Iya. Oke. Sampai sekarang banyak juga nanya. Tapi kalau dari orang tua itu udah tau lah gimana sistemnya pekerjaanku yang sekarang. Termasuk freelance lah kan kalau aku kan. Jadi awalnya orang itu pun aku harus kuliah. Nah, tuntutan orang tua kan seperti itu Pendidikan, kan. Sama kayak ya. orang tua aku kemarin itu nuntut aku harus kuliah. Kemarin kan pandemi. Jadi depending Kok keterusan gitu? terusan. Sampai sekarang niatku yang kemarin itu sekarang itu nggak niat lagi gitu. Oke. Tapi semoga lah, niat penting juga nanti itu kan. Iya benar. Apalagi nanti kalau misalnya kuliah kan bisa lebih ada lagi yang mau dieksplor gitu ya. Iya. Kalau kuliah berarti ngambil jurusannya apa tuh, pariwisata pengennya Enggak, atau hal lain? aku sampai sekarang ini kalau di kuliah itu masih pengen ke IC. Aku mau melanjutkan sekolahku kemarin, SMK kan, jurusan Oke. multimedia, jadi aku melanjutkan ke IC Jogja. IC Itu Jogja, rencana. rencana. Nah, jadi kalau nggak ada pandemi kemarin, Harusnya ke mungkin udah situ kuliah, ya. iya. Oke. Gitu. Tapi waktu pandemi bagusnya ini Jonas enggak diam di rumah ya, tapi ada hal lain yang produktif yang bisa Jonas Do lakukan dan akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan juga ya. Tapi kita Iya. doakan Jonas Do bisa melanjutkan pendidikan, jadi bisa sambil jalan traveling keliling Iya, Jawa kan semoga. mantap tuh ya. Nah, tapi orang tua sejauh ini masih support lah ya. Support. Ya, apalagi Setahun terakhir ini support kali. support Ya, kali ya, pakai pakai kali kali. loh ini. Support kali. Jadi nggak masalah, nggak lagi ditanya Jonas kapan pulang gitu, nggak ditanya lagi lah, udah tahu nih. Iya, kalau sekarang itu nggak pulang seminggu, nggak pernah ditelepon pun. Oke. Iya, nggak pernah ditelepon. Paling lama nggak pulang berapa lama Jonas? Paling lama pernah masih hitungan bulan sih Kak. Sebulan gitu. Oke, itu hitungan bulan loh Tribuners. Iya, kemarin itu sebulan lah, sebulan pas. Sebulan tuh waktu kemana Itu tuh? ditelepon cuma sekali. Oke, itu Itu saking mamaku udah mungkin udah percaya kan. Nggak ditelepon-telepon atau nggak peduli, pasti peduli. peduli ya. Tolong loh ibu dengan anaknya. Nah ini kalau Jonas sebulan tuh kemana? Sebulan Iya, yang waktu sebulan pergi itu keliling Danau Toba juga kah? keliling Sumatera Utara. Oh, keliling Sumatera Iya. Utara sebulan ya, nggak pulang ya.
Di situ mulai dari Danau Toba sampai ke arah Sibolga gitu. Sibolga juga udah puas Udah kelilingnya. pernah. Kalau satu tempat selain Danau Toba ya, kita semua tahu Danau Toba nih, satu tempat yang hidden gemnya Sumut yang perlu warga Sumut atau warga luar tahu, ada nggak nih Jonas rekomendasinya? Di luar Danau Toba Iya benar. ada Apa tuh? Tangkahan. Tangkahan ya. Iya. Kenapa? Semua orang mengakui bahwasanya itu tempat terbaik di Sumatera Utara kan. Kalau Tangkahan aja ya. Kalau di luar dari Tangkahan di Kabupaten Langkat, kalau menurutku sih masih kurang. Oke, berarti ini yang kau rekomen yang saya kalau misal Langkat tuh juga nggak pala jauh ya Jonas ya dari Nggak kota jauh, Medan tapi sendiri. jalannya yang Oke. rusak parah. Semoga lah lekas diperbaiki Kak. Oke, ini Pemkab tolong diperhatikan ya. Dapat saran loh ini. Itu dari rutenya berarti ya, tapi ketika sampai di lokasi worth it banget lah ya untuk melepas penat ketika tadi jalannya rusak. Oke, nah ini kan Jonas bisa bilang influencer yang mempromosikan tempat-tempat pariwisata melalui handphone, bisa hanya dengan modal handphone ya Jonas Iya. ya. Hanya modal handphone tapi bisa produktif mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sumatera Utara. Iya, betul. Nah, selama Jonas jadi influencer mempromosikan wisata melalui digital lah nih bisa kita bilang ya. Ya betul. Dari handphone, sosial media. Bagi Jonas sendiri seberapa pentingkah seberapa pentingkah ya? Seberapa penting digital itu untuk mempromosikan suatu daerah? Penting nggak sih kalau bagi Jonas yang memang influencer ya? Kalau untuk sekarang ini penting kali malahan. Penting kali. Oke. Karena dari pengalamanku udah terbukti Kak, nggak satu tempat, lebih dari satu tempat yang karena konten gitu sekarang udah terkenal wisatanya. Oke. Itu di Danau Toba. Jadi Di Danau Tobanya di mananya Jonas? namanya Desa Sipan. Desa Sipan. Ya, awalnya itu desa biasa aja, tapi memang desanya itu di pinggiran di bukit-bukit Danau Toba. Oke. Jadi view-nya Danau Toba desanya. Jadi kemarin aku berkunjung ke desa itu, kebetulan dekat dari rumah, sekitaran 15 menit kan. Jadi aku berkunjung ke desa itu, aku buat promosinya di akun TikTokku. Oke. Kemarin langsung booming. Aku upload itu kemarin itu di hari Seninnya, di hari Minggu itu langsung kalau dari apanya, dari owner wisatawan, dari owner tempat wisata itu ada ribuan orang datang ke situ langsung Kak. Dan sampai sekarang langsung masih banyak yang berkunjung ke situ. Oke, dari Iya, handphone dari handphone. kita memperkenalkan suatu daerah Desa Sipan tadi Desa ya, Sipan. Desa Sipan, dan orang-orang melihat dari TikTok dan akhirnya desa itu semakin berkembang ya Semakin Jonas berkembang. ya. Gitu. Yang awalnya sama sekali nggak ada tempat wisata di situ, Jadi tiba-tiba bergeliat kembali ya, Betul. bergeliat nih. Ada kontak lagi nggak sama desa itu Jonas? sampai sekarang ada. Oke, tetap menjalin hubungan ya. Iya. Apa ya ketika mereka katakan ketika desa mereka booming dan akhirnya menjadi salah satu spot wisata di Sumatera Utara? Waktu aku datang ke lokasi desa itu, mereka langsung ngasih gimana duit gitu. Oke. Tapi waktu itu memang nggak kuterima karena mereka juga, aku juga tahu mereka gimana kan untuk bangun wisata itu kan membutuhkan banyak dana juga Kak. Jadi aku tahu gimana orang itu nggak kuterima uangnya kemarin. Gitu. Jadi mereka minta tolong biar didampingi untuk gimana kelanjutan wisatanya itu. Aku kasih masukan lah Kak, gimana Oke, gitu. wah. Ini gini, kebersihannya harus dijaga. Aku bilang, aku selalu sering gitu Kak. Setiap ke tempat wisata selalu mengingatkan ke pemilik usaha itu nomor satu itu kebersihan. Benar sekali. Gitu. Karena kalau udah memang tempat wisatanya bagus, apalagi juga lokasi terutama kebersihannya juga terjaga, pasti orang bakal balik lagi ke situ ya Jonas ya. Iya betul Kak. Oke, berarti ini kalau misalnya ke Desa Sipan nih udah kayak rumah sendiri lah ya. Iya. Itu ke situ udah berapa kali Jonas? Nggak terhitung lah Kak. Nggak Kan terhitung dekat ya? dari rumah. Oh, berarti masih di daerah Simalungun ya? Iya, daerah Simalungun. Oke. Daerah perbatasan Simalungun sama Karo lah. Daerah Dekat. perbatasan Iya. Simalungun sama Karo. Oke. Udah kayak akrab lah ya sama kepala Iya. desanya, warga-warga di sana. Itu tuh yang paling menonjol di situ apa nih?
Jones untuk wisatanya di situ? Wisatanya di mana Kak? Di Desa Sipan itu. Itulah View Danau Toba Kak. View Danau Tobanya Iya. yang paling ditonjol Iya. ya. Memang kok Danau Toba ini udah namanya tempat wisata pinggiran Danau Toba, semua pasti laris Iya. terjual ya untuk para wisatawan. Nah kalau Jones sendiri ada waktu-waktu tertentu nggak? Misalnya wisatanya mau kapan aja gitu? Misalnya ada momen hari, bisa kan orang jalan-jalan tuh weekend ya. Iya. Jones tetap weekend tuh kan rame tuh, tetap pilih weekend atau ada Senin sampai Jumat aja nih hari kerja? Hari Senin sampai Jumat aja gitu. Oke. Karena kan kita buat video Kak. Kalau kita di tempat rame kan videonya nggak estetik jadinya gitu kan. Oke, suka bocor ya? Iya, jadi di hari-hari biasa aja. Kalau untuk weekend itu di apalah kalau misalnya di Sirbololo bareng teman-teman gitu. Oke, ini luar biasa nih Tribuners ya. Nah, ini berkaitan lagi nih sama sosial media, TikTok sama TikTok sama Instagramnya Jones Do ini kan bisa booming. Semua orang tahu kalau misalnya mau wisata, cek dulu Instagram sama TikToknya Jones Do ya. Nah, kalau Jones sendiri ada nggak sih tips and trick nih mungkin bagi para pemula ya yang ingin juga ikut mempromosikan mungkin nggak hanya wisata namun hobi-hobi mereka, ada nggak tips untuk bisa booming juga nih di Instagram ataupun di TikTok versi Jones Do? Kalau biar bisa booming konten-kontennya tentang wisata di Danau Toba, yang pertama itu harus konsisten Kak. Oke, balik lagi konsisten ya. Konsisten. Terus buat videonya yang menarik, yang simple, itu aja. Yang paling utama itu konsisten. Konsisten Iya. dan juga buat sesuatu yang unik, karena mau mereka buat tempat bagus pun tapi pengemasan yang nggak menarik, orang juga malas nonton betul. ya. Iya, Jones betul. Do. Berarti nih kalau misalnya nih Jones Do ke suatu tempat, misalnya kita ambil air terjun, itu mikirkan konsepnya dulu lah ya, atau udah terpikirkan langsung nih? Enggak Kak. Oke. Kalau untuk video-video kontenku sejauh ini dapat di lokasi kalau idenya. Oke, Ketemu berarti di lokasi idenya on the gitu. spot. Iya. Beda kita kalau buat proyek komersial gitu kan, harus ada storyboardnya, apanya gitu. Kalau untuk buat konten pribadi, idenya dapat di lokasi. Karena beda cuaca, beda juga konsep Benar. videonya Kak gitu. Misalnya kalau terang kan, kalau mendung gimana konsepnya gitu. Pernah gagal nggak sih ketika satu tempat wisata nggak jadi teknik karena mungkin nggak sesuai ekspektasi Jones? Sering. Sering Karena ya? keramaian orang kan. Oke. Si Bebe ya, salah satunya kemarin. Tapi memang kemarin itu si Bebe itu awalnya udah masuk ke kontenku sih sebelum rame gitu. Oke, dan juga sekarang kan si Bebe lagi tutup Lagi ya tutup. karena lagi renovasi pembangunan juga ya di Iya, situ betul. ya. Oke, nah Tribuners, nih tadi juga kita udah bincang-bincang mengenai gimana cara Jones Do meningkatkan Instagram dan juga TikToknya dalam bidang pariwisata, jalan-jalan. Nah ini Jones juga udah dilirik nih ya sama Instagram seperti Pesona Indonesia ya. Itu gimana perasaannya nih Jones? Mereka itu akun resmi pariwisata Indonesia lah kita Oke. bilang kan, Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia tiba-tiba kemarin follow. Tiba-tiba nge-follow, oke. Ya, jadi suatu kebanggaan juga kan kalau kita di follow akun sebesar itu, dan akunnya juga berkaitan tentang wisata Indonesia juga, jadi senang aku di follow mereka gitu. Oke, ini mungkin bisa dari Pesona Indonesia, mungkin bisa diajakin Jones deh keliling Indonesia ya. Nah, terakhir nih Jones, nih kan Jones bisa dibilang mampu memanfaatkan waktu mudanya, apalagi di tengah pandemi untuk tetap produktif, bahkan mengajak nih orang-orang untuk menggeliatkan wisata-wisata yang ada di daerahnya ataupun di Sumatera Utara. Ada nggak pesan yang ingin Jones Do sampaikan mungkin kepada anak muda, gimana nih caranya biar bisa produktif seperti Jones Do nih? Apalagi nih sesuai dengan hobi ya. Mungkin boleh sampaikan mungkin kata-kata semangatnya Jones. Untuk kawan-kawan konten kreator, yuk sama-sama semangat ngonten. Kalau memang kontennya untuk di bagian pariwisata, konsisten lah. Kalau kita konsisten itu ngupload video-video di wisata seputaran Danau Toba khususnya atau Sumatera Utara, kita turut juga itu membantu perekonomian masyarakat setempat, membantu pemerintah untuk
meningkatkan kualitas destinasi Indonesia, Wisatanya, ya. wisata Indonesia gitu. Jadi semangat dan konsisten. Oke, nah tadi sebelum tutup nih ya, tadi Jonas Do berbicara mengenai konsisten. 1 minggu itu Jonas Do tiap hari upload atau Tiap hari. tiap hari wajib biar untuk meningkatkan performa juga lah ya, nggak Iya. turun. Iya betul Kak. Paling lama Jonas Do rentang waktunya ngupload di Instagram atau TikTok itu berapa lama? 2-3 hari. 2-3 hari wajib Iya. upload. Itu udah paling lama berarti Paling dibilang ya. lama. Kalau ada gitu kerjaan yang rapat-rapat kali gitu kan, Kak, dalam seminggu itu kadang ada full gitu tiap hari kerja, kadang 2 kali cuma 1 minggu. Oke. Itu pun langsung turun nanti Kak, turun Itu drastis. terasa ya? Kalau di algoritma TikTok memang seperti itu. Kita terlambat konten, mereka juga terlambat. Oke, berarti ini, mendapatkan viewersnya. Gitu. berarti ini memang paling aman setiap hari ya untuk uploadnya. Iya, Biar bisa tetap stabil atau meningkat. betul Kak. Sekali 2 hari, gitulah bisa. Sekali 2 hari? Oh, 2 hari sekali. 1 kali 2 hari. 1 kali 2 hari. 2 kali. 2 hari sekali. Aku jadi ribut ya. 2 hari sekali ya. sorry. 2 hari sekali. Iya. 2 hari sekali. Pokoknya paling nggak tuh seminggu harus wajib upload ya bagi Jonas Iya, ya. betul. Nah itu dia Tribuners. Tadi kita udah dapat tips ya, nih yang wajib kalian terapkan nih Tribuners. Oke, nah itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Jonas Do Sipayung, influencer traveler yang udah keliling Sumatera Utara dan kita harapkan bisa go luar pulau Sumatera ya. Dan jangan lupa buat Tribuners untuk selalu saksikan Smart Gen tiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika dan bintang tamu kita Jonas Do Sipayung. pamit undur diri, sampai jumpa.